pagi Bapa, selamat pagi Allah Roh Kudus. Kami bersyukur buat hari ini. Terima kasih kalau kami boleh menikmati Engkau satu hari lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yesus, sahabatku, Kaulah perlindunganku. Yesus, Kau Rajaku, kota benteng hidupku. Sekalipun ku berjalan di dalam lembah yang kelam, ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku bersyukur padamu Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku, di setiap langkahku ku memujimu. Terima kasih Tuhan. Yesus, sahabatku, Kaulah perlindunganku. Yesus, Kau Rajaku, kota benteng hidupku. Sekalipun ku berjalan di dalam lembah yang kelam, ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku bersyukur padamu Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku, di setiap langkahku ku memujimu. Ku bersyukur padamu Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku, di setiap langkahku ku memujimu. Ku memujimu. Ku memujimu. Shalom warga kerajaan, selamat pagi, puji nama Tuhan. Kita berjumpa kembali di pertengahan minggu ini di hari Rabu. Senang sekali kita bisa belajar bersama-sama kembali lagi pagi hari ini. Mari kita buka Alkitab kita dari Yakobus pasal yang pertama, ayat yang ke-12. Di sana dikatakan begini, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila mereka telah tahan uji, mereka akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah bagi mereka yang mengasihi Tuhan, mengasihi Dia. Saudara, perhatikan di situ ada kata pencobaan. Dikatakan berbahagialah mereka yang bertahan dalam pencobaan. Besok kita akan belajar tentang pencobaan secara khusus, tapi kita akan melihat hal yang luar biasa yang disampaikan oleh Yakobus di sini, penulis kitab ini, bahwa
orang yang bertahan di dalam pencobaan itu akan mengalami yang namanya tahan uji. Jadi begini, bukan soal berapa kali kita mengalami pencobaan, bukan soal berapa kali kita mengalami dicobai dalam hidup ini, tapi soalnya begini, berapa banyak dari pencobaan itu yang membuat kita menjadi orang yang tahan uji, atau kita punya endurance di dalam Tuhan, punya ketahanan di dalam iman kita. Saya memberikan ilustrasi seperti orang yang memperbaiki genteng rumah. Kapan kita tahu bahwa genteng rumah itu sudah tidak bocor lagi? Ya saat ada hujan. Ketika ada cobaan dari hujan datang air yang turun begitu deras, apakah atap rumah itu dapat menahan air yang turun dari atas dan tidak masuk ke dalam rumah? Itu hanya bisa dibuktikan saat hujan datang. Saudara, waktu kita mengiring Tuhan dan pencobaan itu akan selalu ada. Jangan pernah berpikir kita akan lepas dari pencobaan atau kita berhenti ada di dalam pencobaan. Besok kita akan belajar. Kenapa sih pencobaan itu akan selalu ada? Tapi begini, pencobaan akan selalu ada. Setiap hari selalu ada pencobaan. Bahkan satu hari nggak cuma satu pencobaannya. Kasih contoh, saudara ya. Pencobaan yang paling sederhana adalah ketika kita melihat satu makanan atau minuman yang sangat kita sukai, tapi kita tahu kalau kita terlalu banyak makan itu akan mempengaruhi kesehatan kita. Itu kan pencobaan, saudara. Itu pencobaan buat kita. Kita mau makan atau enggak ya? Kita mau minum atau enggak ya? Kalau kita gagal menguasai diri, kita gagal menguasai nafsu kita jatuh ke dalam pencobaan, kita jatuh di dalam pencobaan itu, ya kita harus mengulang lagi di hari berikutnya, atau mungkin di hari yang sama, untuk kita belajar menguasai diri. Nah, ketika kita sudah tahan uji, maka kita akan menerima sesuatu yang berharga dari Tuhan. Itu contoh yang sederhana. Itu contoh yang mungkin yang akan kita alami di hari-hari yang akan datang. Ketika iman kita dipertaruhkan, kita harus berhadapan dengan keadaan di mana kita sulit untuk beribadah bersama-sama. Kita sulit untuk bisa berdoa. Kita sulit untuk bisa berkumpul, berkomunitas bersama-sama. Masihkah kita mengasihi Tuhan? Masihkah kita mau datang kepada Tuhan? Itu pencobaan iman buat kita. Ketika kita ada dalam situasi yang sangat berat dalam hidup kita, dan sepertinya Tuhan itu tidak memperhatikan kita, masihkah kita tetap mempercayai Dia sebagai Allah? Masihkah kita tetap melihat Dia sebagai pribadi yang mengasihi kita? Itu pencobaan bagi kita. Dan kalau kita bertahan di tengah-tengah semua itu, firman Tuhan berkata, kitalah orang-orang yang akan menerima mahkota kehidupan. Saya berdoa hari ini, apapun yang sedang saudara-saudara hadapi, apapun yang sedang hari ini kita gumuli, kita bisa punya satu rasa tenang karena begini, kalau kita melihat Tuhan sebagai Allah yang berdaulat, Dia pemilik kehidupan kita, Dialah owner dari hidup kita. Kita ini miliknya Tuhan, dan dikatakan kita ini milik kesayangannya, kepunyaannya. Tuhan yang menebus kita dengan darahnya, menebus kita dari hukuman dosa. Kalau Dia menebus kita kemudian membiarkan kita hancur dalam pencobaan, maka penebusannya adalah penebusan yang gagal. Tapi Tuhan kita tidak pernah gagal. Dia menebus kita bukan hanya melepaskan kita dari hukum dosa, tapi Dia menebus kita supaya kita bisa mengalami pertumbuhan dan kita bisa menjadi orang yang tahan uji. Setelah kita tahan uji, kita terus ada dalam hubungan yang intim dengan Tuhan sampai kita menerima mahkota kehidupan. Ketika kita berjumpa dengan Dia muka dengan muka. Saudara, biarlah perenungan pagi hari ini menguatkan setiap kita, dimanapun saudara berada, apapun yang sedang saudara hadapi hari ini. Lihat Tuhan sebagai Allah yang berdaulat dalam hidupmu. Lihat Tuhan sebagai Allah yang memiliki kehidupanmu. Dia Allah yang bertanggung jawab atas kehidupanmu. Biarlah ini semua memberkati setiap kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Kami bersyukur untuk kasih setiamu, untuk pertolonganmu. Kami ada di pertengahan minggu ini. Hamba berdoa bagi anak-anakmu dimanapun berada. Pagi hari ini sebelum kami beraktivitas, biarlah Engkau sendiri datang bagi setiap kami. Engkau memberkati setiap kami, karena kami tahu daripada mula datang semua yang baik. Dan kami tahu bahwa Engkaulah sumber dari segala sesuatu yang ada dalam hidup kami. Mungkin hari ini kami ada di tengah lembah yang kelam. Kami masih berdoa, bergumul tentang banyak hal yang sepertinya menggoda kami untuk kami akhirnya meninggalkan Engkau atau berhenti mengandalkan Engkau dan mengandalkan kekuatan kami sendiri. Biarlah kami kedapatan sebagai orang-orang yang tahan uji ya Tuhan, dan kami memperoleh mahkota kehidupan dari Engkau. Berkati setiap kami dalam nama Yesus. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.